Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sabirin Zuhri. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan salah satu dari PPT yaitu bab tentang toharoh. Nah, jadi toharoh ini kalau menurut bahasa itu artinya membersihkan kotoran baik kotoran yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, toharoh sendiri ini itu ada dua macam, yaitu toharoh ma'nawiyah dan toharoh hissiyah. Nah, toharoh hissiyah itu adalah bersuci secara rohani dari segala sifat tercela dan dosa. Nah, toharoh ma'nawiyah ini merupakan esensi dari kesucian spiritual seorang muslim dan sangat diperlukan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian itu ada toharoh hissiyah yang kedua tadi. Nah, apa sih toharoh hissiyah itu? Toharoh hissiyah itu adalah proses membersihkan tubuh dari najis dan hadas. Nah, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Toharoh hissiyah itu dilakukan untuk memastikan ibadah yang dilakukan seperti sholat yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain daripada itu, tujuan toharoh itu yang pertama yaitu menghilangkan hadas dan najis. Yang kedua itu meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu adalah mendorong manusia untuk bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian selain tujuannya sendiri itu ada prinsip-prinsip toharoh. Yang pertama itu membersihkan dari hadas dan najis, yang kedua itu memanfaatkan air dan sejenisnya, dan yang ketiga itu memprioritaskan kebersihan untuk kesehatan. Nah, yang keempat itu memelihara kebersihan dalam semua aspek hidup. Yang kelima itu disiplin dan konsistensi dalam bersuci. Nah, dari kemudian prinsip-prinsip taharah tersebut itu ada prinsip lain yaitu wudhu. Wudhu adalah cara bersuci dari hadas kecil yang dilakukan sebelum ibadah tertentu seperti sholat. Nah, yang kedua itu ada mandi wajib. Nah, mandi wajib ini adalah mandi besar yang dilakukan untuk membersihkan diri dari hadas besar seperti setelah berhubungan suami istri, haid, nifas, atau keluar mani. Nah, yang berikutnya itu ada tayamum, yaitu metode bersuci yang dilakukan ketika tidak ada air atau juga membahayakan kesehatan. Nah, kalau misalnya ada kesehatan yang kurang baik itu bisa juga kalau misalkan menyentuh air gitu. Nah, itu kayak mungkin kesehatannya nanti terganggu gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan tayamum. Nah, yang berikutnya itu ada istinja dan istimar. Nah, istinja dan istimar ini adalah membersihkan kemaluan dan area sekitar dengan air setelah buang air besar maupun air kecil. Nah, yang berikutnya itu adalah membersihkan najis. Nah, najis dalam Islam itu dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini termasuk najis ringan. Yang kedua itu ada najis mutawasitoh, ini adalah najis yang sedang. Dan yang ketiga itu ada najis mughaladoh. Nah, ini tuh najis yang tergolong berat. Nah, itu dia presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai bab toharoh tadi, yang dimana kesimpulannya bahwa apabila kita ingin beribadah atau kita ingin membersihkan diri atau sebagainya, nah itu toharoh sendiri jawabannya gitu. Nah, mungkin sekian presentasinya, saya tutup dari saya sendiri. Saya Muhammad Sabirin Zuhri telah melaksanakan materi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.